Selamat sore Ibu, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang kurikulum biologi SMP. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, atas nama Aprianti Bait Metan dengan NPM 33210015. Dari saya, perkenalkan nama saya Januari Filianda Kabosu dengan NPM 33210012. Nama saya Maria Hada Bunda Usabatan dengan NPM 33210036. Nama saya Maria Iyana dengan NPM 33210018. Nama saya Marcelina Obe dengan NPM 33210023. Yang pertama itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu mata pelajaran atau tema tertentu yang di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua itu manfaat silabus. Manfaat silabus yang pertama itu sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang di dalamnya memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Manfaat silabus yang kedua sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pembangunan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga itu tujuan silabus. Tujuan silabus untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional dan berdaya guna. Maksud dari berdaya guna untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh silabus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Satuan Pelajaran Pendidikan SMP kelas 7. Yang pertama itu kompetensi inti. Kompetensi inti pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, sopan santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural. Kompetensi inti 4 yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ramah konkret atau menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat, dan dalam ramah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang sudah dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, lokasi, waktu, sumber belajar. Mendeskripsikan pencemaran dan dampak bagi makhluk hidup. Dampak pencemaran bagi kehidupan yaitu mengamati gambar atau tayangan tentang peristiwa pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah, dan dampak bagi kehidupan lainnya. Penanya atau menanya. Menanyakan apa yang dimaksud dengan pencemaran. Pencemaran yaitu proses masuknya zat yang bersifat berbahaya dalam jumlah besar ke dalam lingkungan. Menanyakan bahan zat apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran tanah yaitu pencemaran yang
yang diakibatkan oleh sampah yang berbusuk. Yang kedua, pencemaran udara, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh asap kendaraan seperti mobil atau motor. Yang ketiga, pencemaran air, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri atau limbah deterjen dan limbah industri. Yang berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Yang berikut manfaat dari RPP. Yang pertama, sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang berikut tujuan dari RPP yaitu untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekolah 2 Jukola, tahun pembelajarannya 2020-2021. Mata pembelajarannya bahasa Inggris, kompetisi dasar 3.1 dan 4.1. Jenjang SMP, pertemuan ke-1, kelas 7 semester 1, alokasi waktu pertahanan. Alokasi waktu 120 menit. Materi greeting, leave taking and application. A. Tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik dapat yang pertama, memahami struktur teks interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan mengucapkan maaf. Yang kedua, memahami unsur kebahasan teks interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih sesuai konteks penggunaannya. B. Media, alat dan sumber belajar. Yang pertama, media. Media yang digunakan yang pertama itu WhatsApp, Google Classroom, Google Form. Yang kedua, alat. Alat yang digunakan yaitu yang pertama HP Android dan laptop. Ketiga, sumber belajar BSE, bahasa Inggris When English Rank Able. C. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan. A. Melalui media grup WhatsApp, guru menyapa peserta didik, mengajak berdoa, dan meminta siswa untuk mengisi daftar hadir melalui Google Classroom. B. Guru mengingatkan peserta didik untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19, yaitu sering mencuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, dan memakai masker ketika keluar rumah. C. Guru menjawab pertanyaan dari peserta didik dan mengajak peserta didik untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang materi yang dibahas. Yang ketiga, kegiatan penutupan. A. Guru menyimpulkan dan melakukan refleksi terkait materi yang diajarkan. B. Guru mengingatkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan online. D. Penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Pengamatan kehadiran, cara dan bahasa yang dipakai komunikasi peserta didik di WhatsApp. 2. Penilaian pengetahuan. Tes tertulis pada Google Form. 3. Penilaian keterampilan. Tes praktik di foto dikirim Google Classroom atau WhatsApp Sudah. Baik, terima kasih. Inilah hasil PPT kami. Sekian dan terima kasih.